Aku diam-diam menikahi duda kaya raya demi harta kekayaannya saja. Langkahku terasa berat saat memasuki gedung pernikahan megah itu. Gaun putih yang kubalutkan di tubuhku terasa seperti beban yang menghimpit dada. Seharusnya momen ini menjadi salah satu hari terindah dalam hidupku, tapi aku hanya merasa kosong. Semua ini adalah kebohongan besar. Permainan kotor yang harus kumainkan demi keluarga kecilku. Di depan altar berdiri pria yang jauh lebih tua dariku. Wajahnya menunjukkan kebanggaan, namun tatapan matanya tajam seperti sedang mengukur ketulusanku. Nathan Alvaro, duda kaya raya dengan kerajaan bisnis yang bisa membuat siapa saja bertekuk lutut. Dia tahu apa yang dia inginkan, dan sayangnya, aku adalah bagian dari ambisinya. Semua ini dimulai 3 bulan yang lalu, ketika rumah kontrakan kecilku hampir disita. Aku terdesak dari segala arah. Suamiku, Arman, sudah setahun menganggur setelah perusahaan tempatnya bekerja bangkrut. Dia mencoba melamar pekerjaan di mana-mana, tapi hasilnya nihil. Kami hidup dari penghasilan kecilku sebagai pelayan toko yang bahkan tidak cukup untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Malam itu, aku duduk di meja dapur yang remuk oleh usia, memandangi tagihan yang menumpuk. Arman duduk di sudut ruangan, memandangi lantai tanpa berkata apa-apa. Wajahnya lelah, penuh frustrasi. Kita harus melakukan sesuatu, Arman, bisikku. Kita tidak bisa hidup begini terus. Dia hanya mengangguk lemah tanpa membalas. Saat itulah teleponku berbunyi. Aku mengangkatnya tanpa berpikir, dan suara seorang wanita asing terdengar di seberang. Selamat malam. Apakah ini Ibu Liana Kartika? Tanyanya formal. Ya, ini saya. Siapa ini? Jawabku sedikit curiga. Nama saya Clara. Saya asisten pribadi Tuan Nathan Alvaro. Dia tertarik untuk bertemu dengan Anda. Bisakah kita atur waktu untuk bertemu minggu ini? Aku tertegun. Nathan Alvaro? Nama itu seperti gemuruh di telingaku. Siapa yang tidak mengenalnya? Pria yang sering muncul di berita bisnis dengan kekayaan yang tak terhitung. Ada apa ini? Kenapa dia ingin bertemu saya? Tanyaku, mencoba menenangkan diri. Maaf, detailnya akan dijelaskan langsung oleh Tuan Nathan. Apakah Anda bisa meluangkan waktu untuk bertemu dengannya di kantornya besok pukul 3 sore? Aku ragu, tapi pada akhirnya aku menyetujui. Apalagi yang bisa kulakukan? Kesempatan ini terasa seperti pintu kecil di tengah lorong gelap hidupku. Keesokan harinya, aku duduk di ruang tunggu kantor Nathan Alvaro. Interiornya mewah, dengan lantai marmer mengilap dan lukisan-lukisan mahal menghiasi dinding. Asisten pribadinya, Clara, mempersilakanku masuk ke ruang kerja Nathan setelah beberapa menit menunggu. Nathan berdiri di dekat jendela besar, memandangi pemandangan kota. Ketika dia berbalik, senyumnya tajam seperti singa yang baru saja menangkap mangsanya. Liana Kartika, terima kasih sudah datang, katanya dengan suara yang dalam dan berwibawa. Saya yakin Anda penasaran kenapa saya memanggil Anda ke sini. Aku hanya mengangguk, lidahku keluh. Langsung saja, saya membutuhkan seorang istri. Katanya tanpa basa-basi. Kata-katanya membuatku hampir terjatuh dari kursi. Maaf apa? Tanyaku terbata-bata. Saya membutuhkan seorang istri, tapi ini bukan tentang cinta atau romansa. Ini murni perjanjian bisnis. Anda menikah dengan saya dan saya akan memberikan kompensasi yang Anda butuhkan. Uang, rumah, apa saja. Sebagai gantinya, Anda harus memainkan peran sebagai istri saya di depan publik. Aku merasa kepalaku berputar. Kenapa saya? Saya sudah menikah, bantahku. Nathan tidak terlihat terkejut. Saya tahu. Dan itu alasan kenapa Anda kandidat yang sempurna. Anda tidak akan menuntut lebih dari apa yang saya tawarkan. Lagi pula, Anda sangat membutuhkan uang, bukan? Aku ingin marah, tapi kata-katanya benar-benar tepat sasaran. Suamiku, anakku, rumah kami, semuanya sedang berada di jurang kehancuran. Aku menggenggam tangan erat-erat, mencoba mencari jawaban. Apa keuntungan Anda dari ini? Tanyaku akhirnya. Saya memiliki alasan pribadi yang tidak perlu Anda ketahui sekarang. Tapi percayalah, ini adalah kesepakatan yang saling menguntungkan. Aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Tawaran itu menghantuiku selama berhari-hari. Aku bahkan tidak berani menceritakannya kepada Arman,
Tapi setiap kali aku melihat wajah lelahnya dan mendengar tangisan anakku karena lapar, hatiku semakin tergoda. Akhirnya aku menerima tawaran Nathan. Tanpa memberitahu Arman, aku menandatangani kontrak yang membuatku merasa seperti menjual jiwa kepada iblis. Nathan tidak membuang waktu. Setelah aku menyetujui perjanjian itu, semuanya bergerak dengan cepat. Aku diberi jadwal, daftar aturan, dan janji temu dengan seorang perancang busana untuk memilih gaun pernikahan. Setiap detik terasa seperti mimpi buruk yang kubiarkan terjadi. Hari itu tiba dan aku berdiri di altar mengucapkan sumpah yang tidak pernah kurasakan. Nathan memandangku dengan senyum tipis, sementara aku berusaha mengabaikan rasa bersalah yang menggeliat di hatiku. Tidak ada kerabat, tidak ada teman. Pernikahan ini hanyalah acara formal yang penuh kepalsuan. Setelah upacara selesai, Nathan mendekat dan berbisik, "Mulai sekarang, kau milikku. Ingat itu." Aku hanya mengangguk, menghindari tatapan tajamnya. Hari pertama di rumah Nathan adalah pengalaman yang membingungkan. Rumah besar itu lebih mirip istana dengan kamar-kamar yang luas, perabotan mewah, dan pelayan yang selalu siap melayani. Aku merasa seperti tamu di tempat yang tidak pernah kuinginkan. Nathan bersikap dingin, hampir tidak berbicara padaku kecuali untuk memberi instruksi. Setiap malam, aku tidur di kamar yang berbeda, jauh dari kamar utamanya. Ini bukan pernikahan. Ini adalah penjara emas. Namun, uang mulai mengalir. Nathan memberiku kartu kredit dengan batas tak terbatas dan transfer dana ke rekening yang kubuka atas namaku sendiri. Aku langsung membayar semua utang kami dan mengirim uang ke Arman dengan alasan aku mendapatkan pekerjaan sampingan yang menghasilkan banyak uang. Arman tidak bertanya banyak. Dia terlalu sibuk merasa lega karena beban hidup kami mulai berkurang. Tapi anakku, Dinda, yang baru berusia 5 tahun, sering bertanya kenapa aku jarang pulang. Kenapa ibu kerja lama sekali? Ibu nggak sayang sama Dinda? Pertanyaannya menusuk hatiku setiap kali aku menelepon. Sayang, ini semua buat kamu, supaya kita bisa hidup lebih baik, jawabku sambil menahan air mata. Semakin lama aku tinggal di rumah Nathan, semakin aku memahami karakternya. Di balik wajah dingin dan sikap angkuhnya, dia menyimpan luka yang mendalam. Aku tidak tahu apa yang membuatnya seperti itu. Tapi aku tahu satu hal. Nathan tidak percaya pada cinta. Dia hanya percaya pada kekuasaan dan kontrol. Satu malam, aku melihatnya duduk sendirian di ruang tamu, menatap foto lama yang ada di tangannya. Aku mencoba untuk tidak memperhatikannya, tapi Nathan menyadari kehadiranku. "Kenapa kau berdiri di sana?" tanyanya tajam. "Maaf, saya hanya lewat," jawabku pelan. Dia menatapku lama, lalu menurunkan fotonya. "Kau pikir aku monster, bukan?" Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab apa. "Kau tidak salah," katanya akhirnya. "Aku memang monster." Dia bangkit dan meninggalkanku tanpa menjelaskan apa-apa. Malam itu, aku tidak bisa tidur, memikirkan sisi lain Nathan yang baru kulihat. Hari-hari berlalu, dan aku mencoba menyeimbangkan hidupku yang terbagi dua. Aku menjadi istri pura-pura Nathan di siang hari dan ibu yang berusaha normal saat pulang ke rumah kecilku di malam hari. Tapi semuanya mulai terasa berat ketika Arman mulai curiga. "Kenapa kamu sering pergi? Apa benar ini cuma kerjaan biasa?" tanyanya suatu malam. "Iya, Mas. Aku cuma kerja keras buat kita," jawabku, mencoba terdengar meyakinkan. Namun, tatapan Arman penuh dengan keraguan. Aku tahu dia merasa ada yang tidak beres, tapi dia terlalu lelah untuk mendesakku lebih jauh. Suatu hari, Nathan memberitahuku bahwa kami harus menghadiri pesta besar yang diselenggarakan oleh salah satu rekan bisnisnya. Dia memintaku bersikap seperti istri sempurna di depan semua orang. "Aku tidak peduli bagaimana perasaanmu. Kau hanya perlu tersenyum dan terlihat bahagia. Mengerti?" katanya dengan nada tegas. Aku mengangguk, meskipun hatiku memberontak. Di pesta itu, aku bermain peran seperti yang diminta. Tersenyum, tertawa kecil, dan berbicara dengan tamu-tamu kaya yang sama sekali tidak kukenal. Tapi di tengah pesta, sesuatu yang tak terduga terjadi. Aku melihat Arman berdiri di sudut ruangan, menatapku dengan mata yang penuh kemarahan dan kebingungan. Dia tidak seharusnya ada di sini. Apa yang dia lakukan? Aku merasa darahku membeku. Bagaimana aku bisa menjelaskan semua ini?
Arman berjalan mendekat, wajahnya tegang dan penuh tanda tanya. Aku ingin melarikan diri, tapi langkahnya semakin cepat. Dalam hitungan detik, dia sudah berdiri di depanku. Liana, suaranya rendah, hampir seperti bisikan, tapi penuh dengan kemarahan yang tertahan. Apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu berdiri di sebelah pria itu? Aku mencoba mencari kata-kata, tapi lidahku terasa keluh. Nathan yang berada di sebelahku melirik Arman dengan pandangan dingin, lalu menoleh ke arahku seolah menuntut penjelasan. Siapa dia, Liana? Nathan bertanya datar, tapi matanya memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Marah, penasaran, atau mungkin kecewa. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Tatapan Arman bergantian menatapku dan Nathan, seperti sedang menyusun potongan-potongan teka-teki dalam kepalanya. Dia suamiku, kata Arman akhirnya, suaranya pecah. Atau setidaknya aku pikir begitu. Pernyataan itu membuat semua orang di sekitarku berhenti berbicara. Musik pesta terus mengalun, tapi percakapan di sekeliling kami menghilang. Aku bisa merasakan tatapan tamu-tamu lain mulai tertuju ke arah kami. Nathan tersenyum tipis, tapi itu bukan senyum yang ramah. Dia maju selangkah, berdiri di antara aku dan Arman. Kau salah, kata Nathan dengan tenang. Dia istriku. Arman terkejut. Matanya membelalak dan dia tampak tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Aku merasakan tubuhku gemetar antara takut dan marah. Ini tidak seharusnya terjadi. Liana, apa maksud semua ini? Arman menuntut, suaranya mulai meninggi. Sebelum aku sempat menjawab, Nathan menyela. Aku rasa ini bukan tempat yang tepat untuk membicarakan hal ini. Clara, panggilnya ke arah asistennya yang berdiri di sudut ruangan, tolong antar pria ini keluar. Clara segera menghampiri, tapi Arman tidak bergerak. Dia menatapku tajam, seolah mencoba menemukan jawaban melalui mataku. Liana, jawab aku. Apa maksudnya kau menikah dengan dia? Aku hampir menangis, tapi Nathan menggenggam lenganku erat, seolah memberi peringatan. Kita pulang, katanya tegas. Nathan menarikku keluar dari ruangan itu, meninggalkan Arman yang masih berdiri membeku di tempat. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Perasaan bersalah dan takut menghantamku seperti gelombang besar. Di perjalanan pulang, Nathan diam. Wajahnya kaku, dan tatapan matanya kosong. Aku ingin menjelaskan tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Setibanya di rumah, Nathan melepaskan dasinya dengan kasar dan melemparkannya ke sofa. Dia berbalik menatapku, matanya penuh kemarahan. Kau tidak bilang padaku bahwa suamimu bisa muncul di pesta itu, katanya dengan nada rendah tapi mengintimidasi. Aku tidak tahu dia akan ada di sana, jawabku, suaraku bergetar. Nathan mendekat menatapku lebih tajam. Kau hampir menghancurkan kesepakatan kita. Kau tahu itu kan? Aku tidak akan membiarkan ini terjadi lagi. Mulai sekarang, kau harus memastikan bahwa dia tidak pernah muncul di sekitarku atau bisnisku. Aku tidak menjawab. Air mata mengalir di pipiku, tapi Nathan tidak peduli. Dia hanya memandangku dengan dingin sebelum berbalik dan pergi ke kamarnya, meninggalkanku sendirian di ruang tamu yang terasa semakin besar dan kosong. Pagi berikutnya, teleponku berdering. Aku melihat nama Arman di layar, tapi aku tidak punya keberanian untuk mengangkatnya. Beberapa pesan masuk menyusul, tapi aku juga tidak membukanya. Aku tahu dia pasti marah, kecewa, dan ingin penjelasan, tapi aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya tanpa membuat semuanya semakin buruk. Sore harinya, Clara datang menemuiku. Dia membawa sebuah amplop tebal dan memberikannya kepadaku. Tuan Nathan memintamu untuk memberikan ini kepada suamimu, katanya singkat. Aku membuka amplop itu setelah Clara pergi. Isinya adalah uang tunai dalam jumlah besar dan sebuah surat singkat dari Nathan. Pastikan dia tidak mencarimu lagi. Ini kompensasi terakhir. Aku memandangi uang itu dengan campuran perasaan. Di satu sisi aku tahu ini bisa membantu Arman dan anakku untuk bertahan hidup lebih lama. Di sisi lain ini terasa seperti pisau yang kutusukkan sendiri ke hati mereka. Dengan tangan gemetar aku memasukkan uang itu ke dalam tas. Malam itu, aku pergi ke rumah kecil kami. Dinda berlari ke arahku begitu aku membuka pintu, memelukku erat. Rasanya seperti pelukan terakhir yang akan pernah kumiliki.
Arman duduk di ruang tamu, menatapku dengan wajah yang penuh kelelahan. "Kita perlu bicara," katanya. Aku duduk di depannya, menyerahkan amplop itu tanpa berkata apa-apa. Dia membuka amplop itu dan melihat isinya. Wajahnya berubah, antara marah dan terluka. "Jadi ini alasanmu, Liana?" tanyanya pelan. "Kau menjual dirimu untuk ini?" "Aku melakukannya untuk kita," jawabku dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Untuk Dinda, untuk kau." Arman membuang amplop itu ke lantai. "Aku tidak butuh uang ini. Yang aku butuhkan adalah kau, Liana, keluarga kita. Apa kau pikir uang bisa menggantikan itu?" Tangisku pecah. Aku tidak tahu harus berkata apa. Semua keputusan yang kuambil, semua kebohongan yang kubangun, kini runtuh di depan mataku. Arman berdiri dan menatapku dengan mata yang basah. "Aku tidak tahu siapa kau lagi, Liana. Kau bukan istri yang aku kenal." Dia berjalan pergi, meninggalkanku sendirian di ruang tamu yang dingin. Suara tangisan Dinda dari kamar kecilnya menjadi latar belakang yang menghantam hatiku tanpa ampun. Malam itu aku tidak tidur. Suara tangisan Dinda terus terngiang di telingaku, menggema di antara rasa bersalah yang menyesakkan dada. Arman mengunci diri di kamar, dan aku tahu pintu itu bukan hanya penghalang fisik. Hatiku terasa terpisah jauh darinya, seperti dinding yang tidak bisa lagi kuretas. Ketika pagi datang, aku memberanikan diri mengetuk pintu kamar. "Mas, aku mau bicara," kataku dengan suara lirih. Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lagi, kali ini lebih keras. "Tolong dengarkan aku." Setelah beberapa saat, pintu terbuka sedikit. Arman berdiri di sana, wajahnya kusut dan matanya merah karena kurang tidur. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatapku dengan tatapan dingin yang menusuk. "Mas, aku tahu aku salah," kataku mencoba menahan air mata. "Tapi aku melakukan ini untuk kita. Aku tidak punya pilihan lain." "Tidak punya pilihan lain?" Arman memotong, suaranya bergetar. "Pilihanmu adalah menghancurkan keluarga ini? Kau bahkan tidak memberiku kesempatan untuk memperbaiki semuanya bersama. Kau pergi sendiri dan membuat keputusan tanpa memikirkan apa yang aku rasakan." "Aku tidak ingin kau terbebani." Aku mencoba membela diri. "Aku hanya ingin Dinda punya kehidupan yang lebih baik." Arman tertawa pendek, tapi tidak ada kebahagiaan di sana. "Liana, apa kau sadar kau menghancurkan segalanya untuk alasan yang kau pikir benar? Tapi apa kau benar-benar tahu apa yang Dinda butuhkan? Dia butuh ibunya. Dia butuh keluarganya, bukan uang yang kau dapatkan dari pria itu." Kata-kata Arman adalah pukulan telak. Aku mencoba berbicara lagi, tapi dia mengangkat tangan meminta aku diam. "Pergilah, Liana," katanya akhirnya. "Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan sekarang. Tapi yang jelas, aku butuh waktu. Dan kau juga harus berpikir tentang apa yang sebenarnya kau inginkan." Aku kembali ke rumah Nathan dengan pikiran kacau. Saat aku masuk, dia sudah menungguku di ruang kerjanya. Dia duduk di balik meja besar dengan tumpukan dokumen di sekitarnya. Ketika aku masuk, dia mengangkat wajah, tapi ekspresinya tetap dingin seperti biasa. "Kau sudah menyelesaikan urusanmu?" tanyanya tanpa basa-basi. Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri di sana, memandangnya dengan perasaan campur aduk. Nathan, dengan segala kekayaan dan kekuasaannya, adalah alasan kenapa hidupku hancur seperti ini. Tapi di sisi lain, aku yang memilih untuk masuk ke dalam jebakannya. "Dengar, Nathan," kataku akhirnya, suaraku sedikit gemetar. "Aku tidak tahu berapa lama aku bisa terus menjalani ini." Nathan menyandarkan tubuhnya ke kursi dan menatapku dengan alis terangkat. "Kau tidak punya pilihan lain, Liana. Kau sudah menandatangani perjanjian. Kau milikku sampai aku memutuskan sebaliknya." Kata-katanya membuat dadaku sesak. Aku ingin berteriak, ingin melawannya, tapi aku tahu itu tidak ada gunanya. Nathan selalu memegang kendali. "Aku hanya ingin sedikit kebebasan," kataku pelan. "Aku ingin mengunjungi anakku tanpa harus berbohong." Nathan mendengus. "Kebebasan itu mahal, Liana. Kau sudah memilih untuk menjualnya. Jangan berharap aku akan memberikannya begitu saja." Aku menatapnya, mencoba mencari celah di balik sikap dinginnya. Tapi Nathan tetap tak tergoyahkan, seperti dinding batu yang tidak bisa kutembus. "Kalau begitu, apa yang kau inginkan dariku?" tanyaku akhirnya.
Apa ini semua hanya tentang status dan citra publik? Apa aku ini cuma alat untukmu? Nathan terdiam beberapa saat, lalu berdiri. Dia berjalan mendekat, menatapku dengan mata yang tajam. Kau ingin tahu apa yang kuinginkan? Aku ingin semua orang percaya bahwa aku adalah pria yang sempurna dengan istri yang sempurna di sisiku. Dan kau, Liana, adalah bagian dari itu. Kau akan memainkan peranmu dengan baik, atau kau akan kehilangan segalanya. Aku merasa seperti tenggelam. Nathan tidak pernah memberiku ruang untuk bernapas. Setiap kata-katanya adalah pengingat bahwa aku hanyalah pion dalam permainannya. Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi buruk yang tidak berujung. Aku menjalani hidup sebagai istri pura-pura Nathan, menghadiri acara-acara mewah, tersenyum di depan kamera, dan berpura-pura bahagia. Tapi di dalam hatiku, aku merasa hampa. Sementara itu, Arman tidak pernah menghubungiku lagi. Aku mencoba meneleponnya beberapa kali, tapi dia tidak pernah mengangkat. Aku juga tidak punya keberanian untuk kembali ke rumah kecil kami. Aku takut menghadapi kenyataan bahwa aku mungkin telah kehilangan keluargaku untuk selamanya. Suatu malam, Nathan mengundang beberapa rekan bisnisnya untuk makan malam di rumah. Aku dipaksa untuk ikut, menjadi tuan rumah yang baik, dan berperan sebagai istri yang penuh cinta. Aku menjalani peranku dengan sempurna, tersenyum dan berbicara manis dengan para tamu. Tapi di tengah malam, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku berhenti. Arman berdiri di luar pagar rumah memandang ke arahku dengan tatapan kosong. Dia tidak bergerak, tidak mengatakan apa-apa. Aku ingin keluar dan menemuinya, tapi Nathan menarik lenganku. "Jangan lakukan sesuatu yang bodoh," bisiknya tajam. Aku hanya bisa menatap Arman dari kejauhan, air mata mengalir di pipiku. Ketika aku berpaling untuk melihat Nathan, wajahnya sudah berubah dingin, tanpa belas kasihan. Malam itu terasa seperti labirin penuh emosi yang membelit. Aku duduk di meja makan, senyuman palsu terpahat di wajahku, sementara hatiku hancur berkeping-keping. Tatapan Arman dari luar pagar terus terbayang di pikiranku. Kenapa dia ada di sini? Apakah dia mencoba memanggilku? Atau hanya ingin memastikan sendiri semua kebohonganku? Nathan sepertinya tidak terlalu peduli dengan apa yang baru saja terjadi. Setelah tamu terakhir pergi, dia berdiri di depan jendela, menyulut cerutunya. Asap tipis melayang ke udara dan dia memandangku dengan tatapan dingin. "Arman tidak akan berhenti, bukan?" tanyanya datar. Aku tidak menjawab. Tubuhku terasa kaku dan tenggorokanku tercekat. Nathan mendekat. Cerutunya masih menyala di antara jemarinya. "Kau pikir aku akan membiarkan dia mengganggu hidupku? Kalau kau tidak bisa mengendalikannya, aku yang akan melakukannya." "Kumohon, Nathan," suaraku hampir pecah. "Jangan sakiti dia. Dia hanya bingung. Dia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Nathan mendekat. Wajahnya hanya beberapa inci dariku. "Kau lupa, Liana. Kau ada di sini karena aku. Aku memilikimu. Kalau pria itu mencoba menghalangiku, dia akan membayar mahal." Aku menggigit bibir, mencoba menahan tangis yang sudah memenuhi dadaku. Nathan berbalik, berjalan menuju tangga tanpa mengatakan apa-apa lagi. Ketika dia menghilang dari pandangan, aku terjatuh di sofa, menangis terisak-isak. Perasaan bersalah menghantamku seperti gelombang yang tak kunjung reda. Keesokan harinya, aku nekat pergi ke rumah kecil kami. Aku tahu risiko yang aku ambil, tapi aku tidak peduli lagi. Aku harus menemui Arman. Aku harus menjelaskan semuanya sebelum Nathan melakukan sesuatu yang lebih buruk. Ketika aku sampai, rumah itu tampak sepi. Pintu depan terbuka sedikit, dan aku masuk perlahan. Di ruang tamu, aku melihat Arman duduk di sofa, kepalanya tertunduk. Di sebelahnya ada foto pernikahan kami yang sudah pecah, kacanya berserakan di lantai. "Mas," aku memanggilnya pelan. Dia mengangkat wajahnya, dan aku bisa melihat matanya yang merah karena menangis. "Kau datang juga," katanya dengan suara serak. Aku duduk di depannya, mencoba mencari kata-kata. Tapi sebelum aku sempat berbicara, dia sudah lebih dulu melanjutkan. "Kenapa, Liana? Kenapa kau melakukan ini? Apa aku begitu buruk sampai kau harus mencari pria lain untuk menyelamatkan hidup kita?" "Mas, aku tidak mencintainya," kataku cepat. "Semua ini hanya demi uang, demi Dinda,
Demi kita. Arman tertawa pahit. Demi kita? Kau tahu, Liana, aku mungkin pengangguran. Aku mungkin tidak bisa memberikan kehidupan mewah. Tapi aku tidak pernah berpikir istriku sendiri akan menjual harga dirinya hanya untuk uang. Aku melakukannya karena aku tidak punya pilihan, Mas. Teriakku. Air mata mulai mengalir deras. Kau tidak tahu bagaimana rasanya melihat anak kita kelaparan. Melihat kau tertekan setiap hari karena tidak bisa menemukan pekerjaan. Aku hanya ingin semuanya lebih baik. Arman terdiam lama, lalu menggelengkan kepala. Kau salah, Liana. Kau tidak menyelamatkan kita. Kau menghancurkan kita. Dinda keluar dari kamarnya, memeluk boneka kecil di tangannya. Ibu, panggilnya pelan, suaranya penuh kebingungan. Aku langsung berdiri, meraih tubuh mungilnya dan memeluknya erat. Sayang, ibu di sini, bisikku, air mata membasahi rambutnya. Tapi di belakangku, aku bisa merasakan tatapan dingin Arman yang masih menusuk. Aku akan membawa Dinda pergi, katanya tiba-tiba. Kau tetaplah bersama pria itu. Kau tidak pantas lagi menjadi ibu untuk anak ini. Kata-kata itu seperti pisau yang ditusukkan ke dadaku. Aku melepaskan pelukan Dinda, berbalik memandang Arman dengan penuh ketakutan. Mas, jangan lakukan itu, kumohon. Ini bukan tentang dendam, Liana, katanya tegas. Aku hanya ingin melindungi Dinda. Dia tidak butuh uang kotor yang kau dapatkan. Dia butuh keluarga yang jujur. Aku jatuh berlutut di depannya, memohon dengan air mata. Mas, tolong, jangan pisahkan aku dari Dinda. Aku akan meninggalkan Nathan. Aku akan berhenti. Aku akan memperbaiki semuanya. Arman menatapku lama, tapi wajahnya tetap keras. Kau pikir Nathan akan membiarkanmu pergi begitu saja? Kau tidak hanya menjual dirimu, Liana. Kau juga menjual kebebasanmu. Dan sekarang, kau memetik hasilnya. Dia menggendong Dinda dan berjalan keluar dari rumah, meninggalkanku sendirian di tengah kehancuran yang aku buat sendiri. Aku berteriak memanggilnya, tapi dia tidak berhenti. Hanya bayangan punggungnya yang hilang di tikungan, membawa anakku menjauh dariku. Aku terduduk di lantai, tubuhku gemetar. Rasanya seperti semua yang pernah kumiliki kini menghilang begitu saja. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka. Aku kembali ke rumah Nathan dengan hati yang hancur, tapi aku tidak punya tempat lain untuk pergi. Nathan tidak bertanya apa-apa tentang kepergianku atau tentang Arman. Dia hanya memandangku dengan dingin, seolah aku adalah benda mati yang tidak lagi menarik perhatiannya. Bagaimana? Tanyanya akhirnya saat aku menatap kosong ke lantai ruang tamu. Dia mengambil Dinda, jawabku pelan, suaraku hampir tidak terdengar. Nathan mengangguk tanpa sedikit pun menunjukkan emosi. Bagus, itu berarti dia tahu batasannya. Kau bisa fokus sekarang. Aku terkejut mendengar ucapannya. Apa maksudmu, Nathan? Fokus? Aku baru saja kehilangan anakku. Kau pikir ini semua mudah bagiku? Nathan berdiri dari sofa, berjalan ke arahku. Tatapannya dingin, tetapi ada sesuatu di balik sorot matanya yang tidak bisa kuartikan. Kau membuat pilihan, Liana. Pilihan yang membawa konsekuensi. Kau tidak bisa terus-menerus meratapi apa yang sudah kau tinggalkan. Aku melakukannya demi mereka. Aku berteriak. Air mata mengalir deras di pipiku. Aku menikah denganmu karena aku ingin mereka memiliki kehidupan yang lebih baik. Tapi kau malah menghancurkan semuanya. Nathan mendekat, memegang daguku dengan tangan dinginnya, memaksa aku menatapnya. Liana, jangan salahkan aku atas keputusanmu sendiri. Kau memilih jalan ini dan kau harus mematuhinya sampai akhir. Aku menepis tangannya, berdiri dengan tubuh gemetar. Nathan, aku tidak bisa lagi. Aku ingin berhenti. Aku ingin pergi dari sini. Dia tertawa pendek, penuh ejekan. Kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja? Liana, kau milikku. Semua ini adalah perjanjian kita, dan aku tidak akan membiarkanmu kabur hanya karena kau merasa bersalah. Aku tidak menjawab. Aku hanya berdiri di sana, tubuhku terasa lemah dan kosong. Nathan berjalan menjauh, meninggalkanku sendirian di ruang tamu yang dingin dan sepi. Malam itu, aku duduk di kamar dengan pikiran yang berkecamuk. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Arman telah pergi bersama Dinda, dan Nathan mengendalikan setiap aspek hidupku. Aku merasa seperti boneka yang diikat dengan tali, dipermainkan oleh dua pria yang memiliki tujuan masing-masing. Aku mencoba menelepon Arman lagi,
tapi nomornya sudah tidak aktif. Aku bahkan tidak tahu di mana dia tinggal sekarang. Air mata terus mengalir, tapi tidak ada yang bisa kulakukan untuk menghentikannya. Semua ini adalah kesalahanku. Aku yang menghancurkan keluarga kecilku demi sesuatu yang sekarang terasa begitu sia-sia. Pagi berikutnya, aku memutuskan untuk nekat. Aku akan pergi mencari Arman dan Dinda. Aku tidak peduli apa yang akan Nathan lakukan jika dia tahu. Aku hanya tahu bahwa aku tidak bisa terus hidup tanpa anakku. Aku meninggalkan rumah Nathan dengan pakaian sederhana, membawa uang secukupnya di dalam tas kecilku. Aku berjalan tanpa tujuan, mencoba mengingat tempat-tempat yang mungkin dikunjungi Arman. Aku pergi ke rumah ibunya, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Aku mendatangi teman-teman lamanya, tetapi mereka semua tidak tahu apa-apa atau memilih diam. Akhirnya, setelah berjam-jam mencari, aku melihat sosok kecil yang familiar di sebuah taman kecil di pinggiran kota. Dinda. Dia sedang bermain ayunan, tertawa ceria bersama seorang wanita yang aku tidak kenal. Hatiku mencelos. Siapa wanita itu? Apakah Arman sudah menggantikan aku? Aku berjalan mendekat, tapi langkahku terhenti ketika aku melihat Arman berdiri tidak jauh dari situ, memperhatikan Dinda dengan senyum lembut di wajahnya. Aku ingin memanggilnya, tapi aku ragu. Aku tidak tahu bagaimana dia akan bereaksi jika melihatku. Namun sebelum aku bisa membuat keputusan, Arman menoleh ke arahku. Tatapan kami bertemu, dan senyumnya langsung menghilang. Dia memegang tangan Dinda dan menariknya menjauh, sementara wanita itu mengikuti mereka dengan ekspresi bingung. "Mas, tunggu!" Aku berteriak, mencoba mengejarnya. Arman berhenti, berbalik dengan wajah penuh amarah. "Apalagi yang kau mau, Liana? Belum cukup kau menghancurkan semuanya." Aku terdiam, air mata mulai menggenang di mataku. Aku hanya ingin melihat Dinda. Aku ingin bicara. "Terlambat," potongnya dengan suara dingin. "Kau memilih jalanmu sendiri. Kau memilih pria itu daripada keluargamu. Jadi sekarang kau terima saja konsekuensinya." "Aku menyesal, Mas," aku memohon. "Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kembali." "Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki, Liana," katanya sambil menarik Dinda lebih dekat. "Kau sudah membuat keputusan dan kau harus hidup dengan itu." Dia berbalik, meninggalkanku sekali lagi. Aku tidak bisa berbuat apa-apa selain berdiri di sana, menyaksikan mereka pergi. Rasanya seperti dunia berhenti berputar, meninggalkanku dalam kehampaan yang tidak berujung. Aku berdiri mematung di taman itu seperti patung yang kehilangan jiwa. Tubuhku gemetar, bukan karena dingin, tapi karena kenyataan yang terus menghantamku tanpa ampun. Aku merasa kehilangan segalanya, bahkan sebelum sempat memperjuangkannya kembali. Namun, aku tidak bisa menyerah. Tidak kali ini. Aku harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali Dinda, untuk memperbaiki hubungan dengan Arman. Aku harus mencoba, meskipun aku tahu jalannya akan sangat sulit. Aku kembali ke rumah Nathan dengan langkah berat. Saat aku masuk, Nathan sedang duduk di ruang tamu membaca koran dengan santai. Dia melirik ke arahku sekilas, lalu kembali fokus pada bacaannya. "Kau pergi lama sekali," katanya, suaranya datar tanpa emosi. "Aku keluar untuk mencari udara segar," jawabku singkat, mencoba menyembunyikan keterpurukanku. Nathan melipat korannya dan berdiri, berjalan mendekat dengan langkah santai namun penuh ancaman. "Aku tahu kau pergi menemui mereka," katanya dengan nada rendah yang menakutkan. "Jangan pikir aku tidak tahu apa yang sedang kau lakukan, Liana." Jantungku berdetak kencang. "Aku hanya ingin melihat anakku," jawabku dengan suara pelan. Nathan menyeringai dingin, seperti predator yang menemukan mangsanya. "Kau lupa, Liana. Aku yang membawamu keluar dari lubang itu. Aku yang memberikanmu kesempatan kedua dalam hidup. Dan sekarang kau ingin menghancurkannya." Aku menggertakkan gigi, mencoba menahan amarah yang mulai membara. "Nathan, aku menikahimu hanya karena kebutuhan. Aku tidak pernah mencintaimu, dan kau tahu itu. Kau tidak bisa terus-menerus mengendalikan hidupku." Tatapannya berubah tajam. Dia meraih lenganku dengan keras, membuatku meringis kesakitan. "Kau milikku, Liana. Selama kau masih di sini, kau akan mengikuti semua perintahku. Kau ingin pergi? Silakan, tapi kau akan kehilangan segalanya."
termasuk anakmu. Aku terperangah mendengar ucapannya. Apa maksudmu? Nathan mendekat, berbisik di telingaku. Aku memiliki cukup kekuatan dan pengaruh untuk memastikan kau tidak akan pernah bisa melihat Dinda lagi. Kau pikir Arman bisa melindunginya dariku? Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kata-katanya menusuk seperti belati. Aku menatapnya dengan penuh kebencian, tetapi dia hanya tersenyum dingin dan berjalan pergi, meninggalkanku dengan ancaman yang mengerikan. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan semua kata-kata Nathan, membayangkan kemungkinan buruk yang mungkin dia lakukan. Aku tahu dia tidak hanya menggertak. Nathan memiliki kekuatan untuk menghancurkan hidup siapapun yang dia inginkan, termasuk Arman dan Dinda. Tapi aku tidak akan membiarkannya. Aku tidak peduli berapa banyak risiko yang harus aku ambil. Aku harus melindungi anakku, bahkan jika itu berarti melawan Nathan. Keesokan harinya, aku mulai merencanakan segalanya dengan hati-hati. Aku membutuhkan bukti untuk melawan Nathan, sesuatu yang bisa melemahkan posisinya. Aku tahu banyak rahasia bisnisnya, transaksi gelap yang dia sembunyikan dari publik. Jika aku bisa mengumpulkan cukup bukti, aku bisa melaporkannya ke pihak berwenang dan memutuskan kendalinya atas hidupku. Aku mulai mengakses dokumen-dokumen di kantornya, mencari informasi yang bisa kupegang sebagai senjata. Tapi aku harus berhati-hati. Nathan adalah pria yang sangat cerdas, dan dia tidak akan membiarkan siapapun mengkhianatinya. Saat aku sedang menyusup ke salah satu file di komputernya, Nathan tiba-tiba masuk ke ruangan. Aku terkejut, tetapi berusaha tetap tenang. "Kau sedang apa di sini, Liana?" tanyanya dengan suara yang dingin. "Aku hanya mencari dokumen untuk acara kita minggu depan," jawabku, mencoba terdengar santai. Dia menatapku dengan curiga, tapi akhirnya mengangguk. "Jangan coba-coba bermain-main denganku, Liana. Aku memperingatkanmu." Aku tersenyum tipis, lalu keluar dari ruangan dengan napas yang tertahan. Aku tahu aku harus lebih berhati-hati, tapi aku juga tahu aku tidak bisa berhenti sekarang. Waktu semakin mendesak, dan aku harus bertindak sebelum Nathan menyadari semuanya. Beberapa minggu kemudian, aku akhirnya menemukan apa yang aku cari. Dokumen-dokumen yang membuktikan keterlibatan Nathan dalam korupsi besar-besaran, termasuk transaksi ilegal dengan pejabat tinggi. Ini adalah senjata yang cukup kuat untuk menjatuhkannya. Tapi aku tidak bisa melakukannya sendirian. Aku butuh bantuan, seseorang yang bisa aku percaya. Dan satu-satunya orang yang ada di pikiranku adalah Arman. Namun, setelah apa yang terjadi, aku tidak yakin dia mau membantuku. Aku tahu aku harus menghadapi konsekuensi dari semua yang telah kulakukan padanya. Aku memutuskan untuk mendatanginya lagi. Kali ini, aku membawa bukti-bukti itu bersamaku, berharap dia mau mendengarkan. Ketika aku tiba di tempat tinggalnya yang baru, aku melihat Dinda bermain di halaman. Hati kecilku mencelos, tapi aku tidak punya waktu untuk larut dalam emosi. Aku harus berbicara dengan Arman, apapun risikonya. Arman keluar dari pintu, dan tatapannya langsung berubah dingin ketika melihatku. "Apa lagi yang kau inginkan, Liana?" tanyanya tanpa basa-basi. "Aku butuh bantuanmu, Mas," kataku, suaraku penuh permohonan. Dia tertawa pendek, tapi tidak ada kebahagiaan di sana. "Bantuan? Setelah semua yang kau lakukan, kau masih punya keberanian untuk meminta bantuanku?" "Aku tahu aku salah," kataku sambil menahan air mata. "Tapi ini tentang Nathan. Aku punya bukti yang bisa menjatuhkannya. Aku hanya butuh seseorang yang bisa aku percaya." Arman terdiam, memandangku dengan campuran kebingungan dan kemarahan. "Kenapa aku harus percaya padamu, Liana? Kau bahkan tidak pernah memilihku sebelumnya." Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba menunjukkan bahwa aku benar-benar tulus. Karena aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin melindungi Dinda, dan aku tidak bisa melakukannya tanpa bantuanmu. Dia terdiam lama, dan aku bisa melihat pergolakan dalam matanya. Ini adalah pertaruhan terakhirku. Aku tidak tahu apakah dia akan percaya padaku, tapi aku tidak punya pilihan lain. Arman akhirnya menghela napas panjang, wajahnya tetap penuh keraguan. "Masuk," katanya singkat, lalu membukakan pintu lebih lebar. Aku melangkah masuk dengan hati-hati,
Mataku sesekali melirik ke arah Dinda yang masih asik bermain di halaman. Di dalam rumah yang sederhana itu, aroma kayu dan kehangatan keluarga terasa begitu berbeda dari kehidupan mewah yang dingin bersama Nathan. Aku duduk di sofa tua yang terasa begitu akrab, seolah aku kembali ke kehidupan lamaku, ke tempat aku sebenarnya ingin berada selama ini. "Apa sebenarnya yang kau inginkan, Liana?" tanya Arman sambil menyilangkan tangannya di dada. Nada suaranya masih penuh kecurigaan. Aku mengambil napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan amplop besar dari tas yang kubawa. "Ini adalah bukti-bukti yang bisa menjatuhkan Nathan," kataku, meletakkan amplop itu di atas meja. "Dia terlibat dalam berbagai kejahatan keuangan, korupsi, transaksi ilegal, semuanya ada di sini." Arman menatap amplop itu dengan wajah kaku, lalu menoleh ke arahku. "Dan kau pikir aku bisa membantumu apa? Aku bukan siapa-siapa, Liana. Aku bahkan tidak punya pekerjaan tetap. Kau adalah satu-satunya orang yang bisa aku percaya," jawabku tegas. "Mas, ini bukan hanya tentang aku atau Nathan. Ini tentang melindungi Dinda. Kau tahu betul dia tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan apa yang dia mau. Bahkan Dinda bisa menjadi sasarannya jika dia merasa aku mencoba melawan." Wajah Arman berubah tegang saat aku menyebut nama Dinda. Aku tahu itu adalah titik lemahnya. Dia mungkin membenciku sekarang, tapi aku yakin dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada anak kami. "Jadi apa rencanamu?" tanyanya akhirnya dengan nada lebih serius. "Aku akan melaporkan semua ini ke pihak berwenang," jawabku. "Tapi aku butuh dukungan. Nathan sangat berpengaruh, dan dia bisa saja memanipulasi keadaan untuk melindungi dirinya sendiri. Kalau aku melakukannya sendirian, aku tidak akan punya peluang." Arman mengangguk pelan, meskipun masih ada keraguan di wajahnya. "Kau benar soal satu hal, Nathan tidak akan tinggal diam. Tapi bagaimana kau bisa memastikan kau tidak menyeret Dinda ke dalam masalah ini?" "Aku akan menjaganya," kataku cepat. "Aku berjanji, Mas. Aku akan melakukan apa saja untuk memastikan dia tetap aman." Arman menghela napas panjang, lalu mengambil amplop itu. Dia membukanya perlahan, membaca dokumen-dokumen di dalamnya. Aku bisa melihat perubahan di wajahnya saat dia membaca setiap halaman, dari kecurigaan menjadi keterkejutan. Ini besar, Liana," katanya akhirnya. "Kau sadar kalau ini bisa menghancurkan banyak orang, bukan hanya Nathan?" "Aku tahu," jawabku dengan suara tegas. "Tapi aku tidak peduli. Dia sudah menghancurkan hidupku, hidup kita. Aku tidak akan membiarkannya menghancurkan lebih banyak lagi." Arman terdiam, memandangku lama dengan tatapan yang sulit diartikan. "Baik," katanya akhirnya. "Aku akan membantumu. Tapi kau harus jujur padaku, Liana. Apa sebenarnya yang kau rencanakan setelah ini?" Aku menunduk, mencoba merangkai kata-kata. "Aku tidak tahu, Mas," jawabku jujur. "Yang aku tahu, aku ingin Dinda kembali. Aku ingin dia memiliki kehidupan yang layak, tanpa ancaman dari Nathan. Aku tidak peduli apa yang akan terjadi padaku." Wajah Arman melunak sedikit, meskipun masih ada bayangan kekecewaan di matanya. "Kau terlalu banyak mengambil risiko, Liana. Tapi aku tidak akan membiarkan Dinda berada dalam bahaya. Kita akan melakukan ini bersama-sama. Tapi kau harus siap dengan konsekuensinya." Aku mengangguk, air mata mengalir di pipiku. Ini adalah pertama kalinya sejak lama aku merasa ada harapan. Meskipun jalan di depan masih penuh dengan ketidakpastian, kami mulai merencanakan langkah-langkah dengan hati-hati. Arman menghubungi seorang temannya yang bekerja di kepolisian. Seseorang yang dia percayai sepenuhnya. Kami mengatur pertemuan di tempat yang aman, jauh dari pengawasan Nathan. Pertemuan itu berlangsung di sebuah kafe kecil yang sepi. Teman Arman, seorang pria paruh baya bernama Rizal, memeriksa dokumen-dokumen itu dengan cermat. Wajahnya semakin serius saat membaca setiap halaman. "Ini sangat berbahaya," katanya akhirnya. "Nathan adalah orang besar dengan banyak koneksi. Kalau dia tahu kalian mencoba menjatuhkannya, dia tidak akan ragu untuk menghancurkan kalian." "Kami tidak punya pilihan," jawabku. "Aku sudah terlalu lama hidup dalam kendalinya. Aku ingin keluar, dan aku ingin anakku aman." Rizal mengangguk pelan lalu menatap Arman. "Kalian harus berhati-hati.
Jangan membuat gerakan mencolok sampai semuanya siap. Aku akan membantu mengatur semuanya, tapi kalian harus mengikuti instruksiku. Kami semua sepakat, tapi aku tahu ini hanya permulaan. Perjuangan sebenarnya baru saja dimulai, dan aku harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Tidak ada jalan kembali. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiran-pikiran mengerikan terus menghantuiku, membayangkan apa yang akan Nathan lakukan jika dia tahu apa yang sedang kami rencanakan. Aku tahu dia tidak akan segan-segan menggunakan segala cara untuk melindungi dirinya, bahkan jika itu berarti melukai aku atau orang-orang di sekitarku. Sementara itu, Rizal meminta kami menunggu selama beberapa hari untuk mengatur strategi yang aman. Dia berjanji akan melibatkan pihak berwenang yang benar-benar bisa dipercaya tanpa kebocoran informasi ke jaringan Nathan. Tapi waktu terasa berjalan lambat dan setiap detik penuh dengan ketegangan. Beberapa hari kemudian, Nathan mulai mencium ada sesuatu yang tidak beres. Ketika dia pulang dari kantor, tatapannya lebih tajam dari biasanya. Dia melempar jasnya ke sofa dengan kasar dan menatapku dengan mata penuh curiga. Kau terlihat gelisah akhir-akhir ini, Liana. Katanya dengan nada rendah yang mengancam. Apa yang sedang kau sembunyikan? Aku mencoba tetap tenang. Aku tidak menyembunyikan apa-apa. Aku hanya lelah. Nathan mendekat, menatapku seperti elang yang mengawasi mangsanya. Kau tahu, aku bisa tahu kapan seseorang berbohong padaku. Jadi jika kau bermain-main dengan sesuatu yang tidak seharusnya, aku akan mengetahuinya. Aku menggigit bibir, berusaha keras untuk tidak menunjukkan ketakutan. Aku tidak melakukan apa-apa, Nathan. Dia hanya tertawa pendek, lalu pergi ke kamarnya tanpa mengatakan apa-apa lagi. Tapi aku tahu ancamannya tidak main-main. Nathan selalu punya cara untuk menemukan kebenaran, dan aku harus bergerak lebih cepat sebelum dia menyadari semuanya. Keesokan harinya, aku bertemu dengan Rizal dan Arman lagi di tempat yang telah kami sepakati. Rizal membawa kabar buruk. Beberapa dokumen yang kami miliki ternyata tidak cukup kuat untuk menjatuhkan Nathan. Kami butuh lebih banyak bukti yang tak terbantahkan. Ini berarti kalian harus mencari sesuatu yang lebih besar, kata Rizal sambil menatapku dan Arman dengan serius. Entah itu rekaman suara, transaksi langsung, atau apapun yang melibatkan Nathan secara langsung. Tanpa itu, kasus ini bisa runtuh di pengadilan. Aku merasa seluruh harapanku runtuh. Bagaimana kami bisa mendapatkan itu? Nathan sangat berhati-hati dengan semua gerakannya. Arman terdiam sejenak, lalu berkata, "Dia sering mengadakan pertemuan rahasia di ruang kerjanya, kan? Mungkin kita bisa memasang alat perekam di sana." Aku menatap Arman dengan mata lebar. Itu terlalu berbahaya. Nathan pasti akan membunuhku jika dia tahu. Tapi itu satu-satunya cara, jawabnya dengan suara tegas. Kita tidak punya pilihan lain. Rizal mengangguk setuju. Aku bisa menyediakan alat yang kau butuhkan. Tapi kau harus sangat berhati-hati, Liana. Jika kau ketahuan, semuanya bisa berakhir buruk. Aku tahu ini adalah risiko besar, tapi aku tidak punya pilihan lain. Jika aku tidak melakukannya, aku akan terus terjebak dalam neraka ini selamanya. Jadi aku setuju. Meskipun seluruh tubuhku gemetar memikirkan apa yang akan terjadi. Malam itu, aku menunggu sampai Nathan tertidur. Dengan tangan gemetar, aku mengambil alat perekam kecil yang diberikan Rizal dan menyelinap ke ruang kerjanya. Aku tahu waktu yang aku miliki sangat terbatas, jadi aku harus bekerja cepat. Aku mencari tempat yang tersembunyi untuk memasang alat itu. Pilihanku jatuh pada laci kecil di meja Nathan yang jarang dia buka. Dengan hati-hati, aku menyelipkan alat itu di antara tumpukan dokumen, lalu segera keluar dari ruangan sebelum dia bangun. Ketika aku kembali ke kamar, jantungku berdegup kencang. Aku tidak tahu apakah aku berhasil atau tidak, tapi setidaknya aku sudah mencoba. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ketegangan yang semakin meningkat. Nathan semakin curiga, dan dia mulai mengawasi setiap gerak-gerikku dengan lebih intens. Aku harus berpura-pura tetap tenang, meskipun di dalam hatiku aku merasa seperti sedang berjalan di atas bara api. Akhirnya, Rizal menghubungiku dengan kabar penting.
Dia berhasil mendapat rekaman dari alat yang aku pasang, dan isinya lebih dari cukup untuk menjatuhkan Nathan. Dalam rekaman itu, Nathan berbicara dengan salah satu bawahannya tentang transaksi ilegal yang melibatkan jutaan dolar. Tapi ini juga berarti Nathan akan tahu kau mengkhianatinya, kata Rizal dengan nada serius. Dia pasti akan mencari siapa yang melakukannya, dan kau akan menjadi target utamanya. Aku merasa dadaku sesak mendengar itu, tapi aku tidak mundur. Aku tidak peduli, selama Dinda aman, aku akan menghadapi apapun. Arman menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Kau benar-benar sudah memutuskan untuk melawan Nathan, ya? Aku tidak punya pilihan, jawabku dengan tegas. Aku akan melakukan apa saja untuk melindungi anak kita. Malam berikutnya, Nathan menemukan sesuatu yang membuatku merasakan dingin yang menusuk tulang. Dia memegang dokumen dari laci mejanya dengan ekspresi yang penuh kemarahan. "Liana," panggilnya dengan nada dingin yang membuat darahku membeku. "Apa kau berpikir aku tidak tahu apa yang kau lakukan?" Aku tidak bisa menjawab. Tubuhku kaku, dan aku merasa napasku tertahan. "Kau benar-benar berani mengkhianatiku," lanjutnya sambil mendekat. "Dan sekarang membayar untuk itu." Nathan berdiri di depan pintu kamar dengan ekspresi yang begitu dingin. Di tangannya, dokumen yang sama yang aku sembunyikan. Dokumen yang berisi rekaman suara yang bisa menjatuhkan dirinya, terlihat jelas. Aku bisa melihat kemarahan yang terpendam di wajahnya. Dan itu terasa seperti ancaman yang nyata. "Kau benar-benar berani, Liana," katanya dengan suara berat. "Kau pikir aku akan membiarkanmu begitu saja? Semua yang sudah aku berikan padamu, kau balas dengan pengkhianatan?" Aku tidak bisa menjawab. Dalam hatiku ada ketakutan yang menggerogoti. Aku tahu ini adalah titik tak balik. Nathan tidak akan pernah membiarkan aku pergi begitu saja. Tapi aku tidak bisa mundur sekarang. Aku sudah terlanjur berada di jalur ini, dan aku harus menghadapi konsekuensinya. "Maafkan aku, Nathan," kataku dengan suara yang serak. "Aku hanya ingin hidup yang lebih baik. Aku ingin Dinda aman. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayangmu." Nathan tertawa pahit. "Kau pikir kau bisa pergi begitu saja? Semua yang kau miliki, semua yang ada padamu, berasal dariku. Kau hanya ada karena aku memberimu kesempatan." Tapi aku tahu, di dalam hatinya, dia tahu aku tidak lagi takut padanya. Aku telah menghadapinya dengan kebenaran. Mungkin aku tidak bisa melarikan diri darinya secara fisik, tapi aku sudah membebaskan diriku dari kendalinya. Dia mendekat, tapi kali ini aku tidak mundur. Aku menatapnya dengan penuh keberanian, meskipun hati kecilku masih dipenuhi ketakutan. "Kau sudah cukup menghancurkan hidupku, Nathan," kataku, hampir berbisik. "Tapi sekarang aku memilih untuk berjuang demi anakku. Aku tidak akan biarkan dia tumbuh di dunia yang penuh dengan kebohongan dan ketakutan." Nathan terdiam, seperti mencerna kata-kataku. Wajahnya masih keras, namun aku bisa melihat ada kegelisahan di dalam matanya. Aku tahu dia sedang memikirkan konsekuensi dari apa yang telah dia lakukan. Bukan hanya padaku, tapi pada dirinya sendiri. Setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, Nathan akhirnya berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi padamu, Liana. Tapi kau sudah memilih jalurmu sendiri. Dan aku tidak bisa menghentikanmu lagi." Tanpa kata-kata lebih lanjut, dia berbalik dan meninggalkan ruangan itu. Aku merasa seolah seluruh dunia berhenti sejenak. Ketegangan yang mengikatku akhirnya mereda. Meskipun aku tahu jalan yang akan datang tidak akan mudah. Keesokan harinya, polisi datang ke rumah Nathan. Mereka membawa semua bukti yang berhasil dikumpulkan Rizal, dan dalam waktu singkat, kasus besar itu terungkap ke publik. Nathan ditangkap, dan segala kekuatan serta kekayaannya runtuh begitu saja. Namun, meskipun aku merasa lega, ada rasa hampa yang mendalam. Aku akhirnya bebas dari cengkraman Nathan, tetapi aku juga kehilangan sebagian dari diriku sendiri dalam proses itu. Aku telah melakukan banyak hal yang tidak aku banggakan. Dan meskipun aku tahu aku telah melakukan yang terbaik untuk anakku, penyesalan tetap ada. Arman mendampingiku, dan aku tahu dia adalah satu-satunya orang yang tetap ada untukku.
Namun kami tidak langsung kembali seperti dulu. Kami berdua harus belajar untuk memaafkan, terutama aku pada diriku sendiri. Tahun-tahun berlalu, dan hidup perlahan mulai berjalan lebih baik. Aku berjuang keras untuk memberikan yang terbaik bagi Dinda. Kami tinggal di tempat yang jauh dari hiruk-pikuk dan kebohongan yang pernah mengelilingi kami. Arman bekerja dengan gigih, dan meskipun banyak yang tidak sempurna, kami menemukan kedamaian di dalam keluarga kecil kami. Pada suatu malam saat aku duduk di ruang tamu bersama Dinda yang sedang membaca buku, aku merenung tentang perjalanan hidupku. Aku sadar banyak pelajaran yang aku dapatkan dari semua yang telah terjadi. Kesalahan dan keputusan burukku dulu tidak bisa diubah. Namun yang bisa aku lakukan sekarang adalah berusaha memperbaiki apa yang ada di depan. Membangun hidup yang lebih baik untuk orang-orang yang aku cintai. Aku tahu, hidup tidak selalu adil dan penuh dengan kebahagiaan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita memilih untuk bangkit dan melangkah ke depan, meskipun pernah terjatuh. Penyesalan itu bukanlah akhir, tetapi awal dari sebuah perubahan. Aku belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari harta atau kekuasaan, tetapi dari kesadaran untuk selalu berusaha menjadi orang yang lebih baik. Aku juga menyadari bahwa meskipun kita tidak bisa memilih masa lalu kita selalu punya kesempatan untuk menentukan masa depan kita. Dari perjalanan ini, aku akhirnya mengerti satu hal yang paling penting. Hidup adalah tentang keputusan yang kita buat. Dan meskipun setiap keputusan mungkin membawa konsekuensinya, yang paling penting adalah bagaimana kita menerima, memperbaiki, dan menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran dan kasih sayang. Aku menatap Dinda yang sedang tidur dengan tenang di sofa. Aku tahu, meskipun aku pernah terjerat dalam kebohongan dan kesalahan, aku telah memilih untuk memperbaiki segalanya demi dia. Aku berharap dia tidak akan pernah merasakan hal-hal pahit seperti yang aku alami. Aku berharap dia akan tumbuh menjadi perempuan yang kuat, yang tahu apa yang benar, dan selalu berani melangkah ke depan, meskipun dunia seringkali tidak adil. Aku menatap bintang di luar jendela, dan dengan hati yang penuh harapan, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku akan menjagamu, Dinda. Aku akan memberikanmu dunia yang lebih baik. Dan dalam keheningan malam itu, aku merasa damai. Akhirnya, kehidupan Liana dan Dinda mulai menemukan kedamaian yang mereka cari. Meskipun jalan yang mereka tempuh penuh dengan kesulitan dan penyesalan, mereka belajar bahwa kebahagiaan sejati datang dari ketulusan hati, keberanian untuk memperbaiki kesalahan, dan komitmen untuk selalu melangkah maju. Meskipun dunia seringkali penuh dengan ketidakadilan, mereka kini tahu bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengubah nasib mereka. Dinda tumbuh menjadi seorang perempuan yang cerdas dan penuh kasih, dikelilingi oleh cinta dan dukungan yang tulus. Liana, meski penuh dengan kenangan pahit, belajar untuk memaafkan dirinya sendiri, dan akhirnya mampu menjalani kehidupan yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anaknya. Dan dengan hati yang penuh harapan, Liana berbisik di dalam hatinya, "Aku akan terus berjuang untukmu, Dinda, untuk masa depan yang lebih cerah." Salam sapa di channel Putri Bercerita. Halo channel Putri, senang sekali bisa berbagi cerita ini denganmu. Semoga setiap langkahmu selalu membawa kebaikan, dan kita semua bisa terus belajar dari pengalaman hidup. Tetap semangat dan terus berbagi kisah yang menginspirasi.